Bab ke-861. Bab 861. Nak, kamu lagi sedih, ya? Bisik Dinara lirih sambil mengusap perutnya pelan. Seolah sentuhan itu bisa menenangkan gejolak yang bahkan dirinya sendiri tidak mengerti. Air mata jatuh begitu saja, mengalir perlahan, mengisi kekuatan yang tersisa pada dirinya malam ini. Maaf ya, nak, mama nggak tahu kenapa hati mama tiba-tiba sesak banget. Ia menelan napas, salah satu tangannya meremas selimut. Yang kuat ya, kita sama-sama berusaha kuat. Mama akan berusaha jadi ibu yang baik buat kamu. Bayi kecil di dalam sana bergerak pelan, seakan menjawab. Dinara tersenyum kecil. Ada rasa hangat yang menjalar, tetapi tidak cukup untuk mengusir perasaan aneh yang sejak tadi memenuhi hatinya. Ia mencoba miring ke kiri, sakit di pinggang. Telentang, napasnya jadi sesak, dan miring ke kanan perutnya seperti ditarik. Hah, capek. Gumamnya sambil menutup mata. Bukan hanya tubuhnya, hatinya pun terasa lelah. Kehamilan ini membuat emosinya seperti gelombang. Naik, turun, datang, dan pergi tanpa pola. Namun, malam ini rasanya berbeda. Ada perasaan kosong yang menempel di dadanya. Seolah ada ruang yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia mengusap lagi perut sekali lagi, lebih lembut. Kamu jangan ikut sedih kayak mama. Tahu nggak, mama lagi kangen, tapi nggak tahu kangen apa. Aneh, ya? Ada dorongan kecil dari dalam. Dinara mengembuskan napas dan memejam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Rah? Suara lembut Maira muncul dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Dinara buru-buru menyeka pipinya dengan punggung tangan, berusaha mengatur napas. Iya? Loh, kamu belum tidur? Dinara menatap langit-langit sebelum akhirnya menjawab. Belum. Pintu terbuka sepenuhnya. Cahaya dari luar masuk, menyorot wajah Dinara yang masih terlihat sendu walau ia berusaha menutupinya. Maira mendekat dan duduk di tepi pembaringan. Kenapa nggak tidur? Dinara menggeleng pelan. Aku udah coba tapi nggak bisa. Maira memperhatikan wajahnya, mata yang sembab dan hidung merah. Kamu habis nangis? Dinara memalingkan wajah. Enggak, aku cuma capek aja. Nggak bisa nemu posisi tidur yang nyaman. Badan aku sakit semua. Terus rasanya tiba-tiba kayak sedih aja. Nggak tahu kenapa. Kayaknya bawaan bayi deh. Jangan sering begadang, nggak baik buat ibu hamil. Dinara mengangguk dan tersenyum. Makasih sudah sepeduli ini padaku. Kamu, apa nggak keberatan kalau aku panggil kakak? Rasanya nggak enak panggil nama aja. Nggak keberatan lah, kamu kan memang adikku. Dinara langsung mendekat, memeluknya. Bersyukur dalam hati karena saat dirinya benar-benar terpuruk, ada Maira yang mau melindunginya. Di saat ibu kandungnya sendiri menekannya. Makasih, Kak. Sama-sama. Maira mengusap puncak kepala Dinara. Layaknya seorang kakak kepada adiknya. Kalau mau, aku bisa pijat punggung kamu. Katanya, itu akan membuat ibu hamil merasa nyaman. Gak usah. Aku udah agak enakan. Ini mau tidur. Ya udah. Tapi kalau butuh apa-apa, jangan ragu beritahu aku. Dinara mengangguk. Maira lalu kembali ke kamar, meninggalkan Dinara seorang diri dalam kesunyian. Gerakan kecil di perut kembali terasa. Dinara meletakkan tangan di atas perut, mengusapnya lembut. Ia pernah membaca sebuah buku bahwa ayah dan calon anak memiliki ikatan batin yang kuat. Mungkinkah itu yang ia rasakan sekarang? Janin dalam kandungannya sekarang mungkin sedang merasa rindu pada ayah biologisnya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Dinara memejamkan mata, napasnya mulai lebih teratur. Pernikahan Askara dan Ivana semakin dekat.
Undangan sudah disebar, vendor sudah semakin ditekan. Iyalah. Semua orang sedang sibuk menyiapkan hari istimewa itu. Tetapi, bagi Askara, semakin hari itu mendekat, semakin ia merasa sesak. Ada rasa terperangkap yang tidak mau pergi. Di sela rapat kecil dengan wedding organizer, ia menyelinap keluar untuk menarik napas. Berdiri di seberang jalan yang menghadap taman kecil, menonton orang-orang berlalu. Nada pesan masuk pada ponsel berbunyi. Ia cepat meraih benda pipi itu. Bibirnya sedikit melengkung saat melihat nama pengirim pesan. Gak ke kafe? Ada Boy sama Arlan. Raffi. Lagi meeting sama Wow. Azka. Cie, calon pengantin. Ia menghela napas, duduk di taman sebentar sambil memperhatikan orang-orang yang sedang berlalu lalang di taman. Dan, di antara kerumunan yang sibuk, matanya tertahan pada satu sosok. Seorang perempuan berjalan pelan dengan perutnya yang sudah jelas membesar. Askara menatapnya lekat-lekat, menajamkan pandangan. Seperti sedang memastikan ia tidak salah lihat. Dia kan perempuan itu. Tiba-tiba jantungnya berdegup aneh. Ada kenangan yang menyasar, bayangan malam yang tak ingin ia ingat. Matanya berkedip, mencoba menepis perasaan itu. Tetapi, fokusnya tak pernah lepas dari perut perempuan itu. Bentuknya yang bulat membuatnya yakin jika usia kehamilan sudah agak lanjut. Kecemasan menusuk, sebuah firasat bodoh muncul. Namun, ia berusaha menepis dugaan itu. Gak mungkin. Pasti bukan. Gumamnya. Namun, cukup untuk membuat napasnya tercekat. Matanya kembali mengintai. Satu lagi yang aneh yang ia rasakan. Seperti ada dorongan yang membuatnya sangat ingin menyentuh perut itu. Stop, Azka. Lelaki itu tersadar dari lamunan, berulang-ulang menggelengkan kepalanya. Ketika ingin segera menyusul untuk memastikan, perempuan yang tadi dilihatnya sudah menghilang entah kemana. Zain baru saja pulang kantor. Kedatangannya langsung disambut dengan manis oleh Maira. Pelukan, kecupan hangat, dan wangi tubuh yang sangat memanjakan. Hal yang membuat Zain begitu mudah jatuh hati kepada perempuan itu. Bahkan, tidak perlu berbulan-bulan untuknya bisa menerima Maira sepenuhnya. Kalau sambutan istri begini setiap hari, gimana nggak makin sayang? Maira terkekeh mendengar gombalan suaminya. Padahal baru mau nyambut pakai jurus kamasenin. Jangan, bisa patah tulang. Gak kasihan sama suami. Zain mengecup pipi halus Maira, menikmati kelembutannya selama beberapa detik. Ngomong-ngomong, Dinara mana? Tumben gak kelihatan. Lagi ke taman jalan-jalan, Mas? Mungkin udah mau pulang, soalnya udah dari tadi perginya. Asal jangan jauh-jauh perginya. Takutnya ada apa-apa di jalan. Gak jauh kok. Mungkin lagi bosan aja di rumah terus. Ya udah, gak apa-apa. Zain melangkah menuju sofa dan duduk di sana, melepas kaos kaki yang masih membungkus kakinya. Oh ya, bosku sebentar lagi menikah. Undangannya sudah tersebar di kantor. Bos baru kamu itu, Mas? Maira mendekat dan duduk di sisinya. Pada saat yang sama, Dinara baru saja tiba. Hendak menyapa Maira, tetapi langkahnya terhenti mendengar pembicaraan mereka. Iya, nikahnya minggu depan. Alhamdulillah kalau gitu. Maira mengulas senyum tipis. Raut wajah Zain berubah dalam sepersekian detik. Tapi, kalau aku lihat, dia kayak nggak terlalu suka sama rencana pernikahannya. Entah karena dia ekspresinya memang selalu datar, atau aku yang salah tebak. Maksudnya gimana, Mas? Entah. Tapi, aku merasa dia kayak biasa aja sama calon istrinya. Malah terkesan dingin banget. Kemarin sore calon istrinya ke kantor, malah langsung disuruh pulang karena alasan mau meeting. Padahal dia ajak aku nongkrong. Han! Maira termenung sesakat. Tapi kalau nggak suka, kenapa setuju buat nikah? Biasa, dijodohkan. Tapi, semoga dia selalu bahagia.
Mungkin nanti bisa nerima istrinya sepenuh hati. Pernikahan lewat perjodohan banyak juga yang berhasil. Contohnya, kita. Ya juga sih. Zain merangkul istrinya. Sampai sekarang aku merasa sangat bersyukur karena Umi dan Abi memilih kamu untuk mendampingiku. Gombalnya Bang Bokir. Zain tergelak mendengar panggilan yang disematkan Maira untuknya. Ia lantas menatap undangan pernikahan itu sejenak, lalu meletakkan ke meja. Maira langsung mengambilnya, membuka lembar undangan dan memperhatikan foto yang ada di sana. Ini bos yang Mas bilang sangar itu? Tanya Maira. Zain tergagah. Kesan pertama ketemu ya memang sangar. Tapi lama-lama ternyata orangnya asik. Dan ketulannya lagi, ternyata dia masih kerabat dekat Om Alfian. Serius? Kalau nggak salah anak sepupunya Om Alfian. Maira kembali memperhatikan foto lelaki itu. Tapi selama tinggal di rumah Papa Alfian, aku nggak pernah lihat orang ini. Baru balik dari luar negeri. Oh, pantes. Jadi begitu balik langsung dijodohkan? Gitulah. Kamu bisa temenin aku nanti ke pernikahannya, kan? Sekalian aku kenalin ke teman sekantorku. Insya Allah, Mas. Makasih, istriku. Aku mau mandi dulu. Gerah rasanya habis seharian di lokasi proyek. Ia segera bangkit, diikuti oleh Maira yang segera menyusulnya. Dinara masih berdiri di tempat yang sama. Ia baru mengalihkan pandangan saat Zain dan Maira menghilang di balik pintu kamar mereka. Ia melirik ke arah meja, di mana Zain meletakkan kartu undangan pernikahan sang bos. Dinara tampak ragu. Namun, ia memberanikan diri untuk mendekat ke arah meja. Ia memandangi kartu undangan, membaca dua nama calon pengantin yang tertera di sana. Askara Fahriza Darmawan. Dinara terdiam selama beberapa saat. Tangannya mengulur perlahan, meraih kartu undangan dan membukanya. Menatap foto calon pengantin yang terpasang di sana. Dalam sekejap bola matanya dipenuhi cairan bening, sekujur tubuhnya gemetar. Kartu undangan di tangannya pun jatuh begitu saja. Ya Allah, dia... Tangan Dinara menyentuh perut, entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang menyesak di dada. Apakah ini firasat yang ia rasakan semalam? Ia meletakkan kartu undangan dan masuk ke kamar. Mengunci dari dalam, tubuhnya merosot ke bawah. Tangannya mengusap gerakan-gerakan kecil di perut. Kamu sedih papamu mau nikah? Ya, nak. Bab 862, bukan anakmu. Bab 862. Dinara menunduk, air mata jatuh membasahi pipi. Napasnya terasa tercekat di tenggorokan. Tenang ya, nak. Mama ada di sini. Kalaupun gak ada yang mau menerima kamu, kamu masih punya mama yang gak akan pernah meninggalkan kamu. Tumbuhlah yang sehat, anakku. Ia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya justru bergetar. Sosok lelaki yang dilihatnya dalam kartu undangan tadi adalah penaran benih dari anak yang dikandungnya sekarang. Tetapi ia akan menjadi suami orang lain. Gak apa-apa kalau dia nggak tahu kalau kamu ada. Kita pasti bisa hidup bahagia. Walaupun cuma berdua. Jam makan malam Dinara lebih banyak diam. Ia hanya mengaduk makanannya, seperti telah kehilangan selera. Zain memperhatikan gerak-gerik adik iparnya. Melalui gerakan mata, ia memberi isyarat kepada Maira. Maira pun baru tersadar dengan sikap aneh Dinara. Kenapa nggak dimakan, Din? Kamu nggak suka menunya? Tanya Maira. Dinara seketika tersadar dari lamunan. Suka kok. Ini enak banget. Cuma, sekarang rasanya selera makanku lagi turun. Apa kamu mau makan sesuatu yang lain? Biar aku buatkan. Gak usah, Kak. Aku beneran gak apa-apa. Rasanya kenyang, mungkin karena perut yang udah besar. Jadi nampung makanan sedikit. Ia berusaha tersenyum agar terlihat baik-baik saja. Ya udah, tapi habis ini kita ke dokter, ya? Dinara hanya mengangguk. Ia memang butuh konsultasi dengan dokter. Sekalian untuk mengetahui apakah bayi dalam kandungannya dalam keadaan baik.
Usai makan malam, Dinara duduk di ruang keluarga. Niatnya mau menonton TV untuk mengusir rasa bosan. Sambil menunggu Maira dan Zain yang sedang bersiap-siap untuk mengantarnya ke dokter. Tetapi, yang terlihat dalam pandangannya justru kartu undangan yang tadi ia jatuhkan ke lantai. Tanpa sadar, ia memungutnya, membuka dan menatap wajah lelaki itu lagi. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba merambat ke hati. Rasa yang ia sendiri sulit untuk pahami. Dalam sekejap bola matanya dipenuhi cairan bening. Ia mengusap perutnya seolah sedang membujuk bayi di dalam sana. Zain yang baru saja turun di tangga melihat Dinara sedang menangis sambil memandangi kartu undangan pernikahan Askara. Kenapa Dinara menangis lihat undangan Pak Aska? Gumamnya dalam hati. Zain pun mendekat. Dinara yang belum menyadari keberadaannya masih menatap kartu undangan. Dinara, kamu kenapa? Tanyanya. Sontak Dinara gelagapan. Ia langsung meletakkan kartu undangan di meja, lalu segera mengusap air matanya agar Zain tidak melihat. Aku nggak apa-apa. Akhir-akhir ini agak melo. Lihat undangan pernikahan aja sedih. Ia tertawa kecil, berusaha menghilangkan rasa gugup. Kak Maira udah siap? Zain menengok ke atas. Sedikit lagi, Mama Yuni meletakkan sendoknya pelan di atas piring. Tatapannya tak lepas dari sang putra yang sejak tadi hanya memindahkan makanan tanpa benar-benar memasukkannya ke mulut. Aska, panggil Mama Yuni lembut. Aska mengangkat wajah, sejenak menghentikan gerakan tangannya. Kenapa nggak makan? Ada yang bikin kamu kepikiran? Lelaki itu tersenyum kecil. Senyum tipis yang terlalu dipaksa, hingga sulit menyembunyikan keretakan di matanya. Enggak, Ma, cuma lagi pusing mikirin kerjaan. Kepala rasanya penuh aja. Ivana yang duduk di sampingnya menautkan alis. Belakangan ini ia turut memperhatikan sikap calon suaminya yang aneh. Aku perhatikan kamu beda, loh. Suara Ivana datar, mengandung tuntutan. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, harusnya kamu cerita. Biar aku bisa bantu. Bantu? Askara menahan tawa getir. Hidupnya saat ini bukan sekadar terganggu, ia merasa seperti sedang digiring menuju ujung jalan tanpa pilihan lain. Selain menikah dengan perempuan yang bahkan tidak bisa membuat hatinya berdegup. Mama Yuni tampak belum puas. Namun, ia memilih tidak menekan. Kalau memang ada apa-apa, kamu jangan pendam sendiri. Askara sudah cukup kenyang dengan kalimat itu. Ia mendorong kursi ke belakang, berdiri. Aku udah selesai. Mau keluar sebentar. Boleh ngajak ketemu. Sekarang, Ivana spontan refleks bertanya. Yep, aku ikut, ya. Askara langsung meraih blazer yang tergantung di kursi. Ikut buat apa? Ini urusan laki-laki. Maksud kamu? Ivana berdiri juga. Langkahnya mendekat, terlihat tidak rela. Capek, Van. Aku cuma mau cari udara segar. Gak semua hal harus ngelibatin kamu, kan? Nada suaranya mulai dingin. Bibir Ivana mengerucut, terpukul dengan kalimat Aska, namun tetap mencoba tersenyum manis di depan Mama Yuni. Ya udah kalau gitu. Hati-hati, sayang. Aska tak menyahut. Ia bahkan merasa merinding mendengar panggilan sayang dari Ivana. Sebelum benar-benar keluar, ia sempat mendengar Ivana bertanya pada Mama Yuni dengan suara lirih namun tajam. Ma, kayaknya Mas Aska nyembunyiin sesuatu dari aku. Aku takut ada yang gak beres. Tetapi, Aska seakan tak peduli. Ia melangkah pergi begitu saja. Di rumah sakit, Dinara duduk di sisi ranjang pemeriksaan, sementara Maira mendampinginya dari kursi depan dokter. Zain sendiri menunggu di depan. Alhamdulillah, bayinya sehat dan aktif. Ujar dokter sambil menunjukkan hasil SG pada layar.
Dinara menatap layar itu, ada sosok kecil di sana, bergerak pelan, seolah memberi salam. Dinara tersenyum tipis, meski matanya tampak masih menyimpan gelisah. Selama trimester ketiga, ada keluhan apa? Tanya dokter ramah. Dinara menarik napas perlahan. Mood saya gampang berubah. Kadang sedih tanpa sebab. Dan saya juga susah tidur. Dok, miring salah, telentang salah. Dokter mengangguk mengerti. Itu normal dialami sebagian besar ibu hamil. Yang penting ibu tetap makan teratur, minum cukup, dan istirahat. Dinara mengangguk cepat, lega. Dokter menambahkan dengan senyum kecil. Oh ya, ibu harus lebih banyak didampingi suami ya. Supaya emosinya stabil. Betul. Suami? Dinara membeku. Ia dan Maira sempat saling pandang. Maira menjawab halus. Baik, dok. Dinara menunduk dalam. Ayah dari bayi yang ia kandung itu bahkan tidak tahu bahwa sedang ada benih kehidupan baru yang sedang menunggu kelahirannya. Ia kemudian menatap layar monitor. Setidaknya, bayi mungil di dalam sanalah yang akan menjadi semangatnya untuk tetap hidup. Kamu tunggu di sini aja, ya? Biar aku dan Mas Jain yang tebus obatnya. Setelah pemeriksaan selesai, Maira dan Zain menuju farmasi untuk mengambil obat dan vitamin. Dinara menunggu di ruang tunggu yang tidak terlalu ramai. Beberapa menit berlalu, Dinara berdiri perlahan dengan memegang sisi perutnya untuk menjaga keseimbangan. Semakin mendekati persalinan, ia jadi lebih sering ke toilet. Seperti ada perasaan menekan di bawah perut. Ternyata begini rasanya jadi ibu hamil. Neno-neno banget. Gumamnya pelan sambil melangkah menuju toilet yang berada di sudut ruang tunggu. Namun, saat akan melangkah ke bagian toilet wanita, tiba-tiba saja sosok berbadan tinggi keluar dengan tergesa dari toilet pria dan tak sengaja menabrak Dinara. Sontak perempuan itu kehilangan keseimbangan tubuhnya. Hampir terjatuh, tetapi lelaki yang menabraknya segera menangkap tubuhnya. Maaf, saya nggak lihat. Dinara langsung melepas tangan lelaki itu. Nggak apa, Ipi? Suara Dinara terputus di udara. Ia menatap lelaki yang baru saja menabraknya. Sontak kedua bola matanya melebar, napasnya serasa tertahan di tenggorokan. Sama seperti Dinara, lelaki itu pun terpaku. Matanya tak berkedip. Tatapannya turun perlahan, berhenti pada tonjolan perut Dinara yang begitu jelas terlihat. Kamu? Suara lelaki itu hampir gemetar. Dinara menunduk. Matanya melirik ke sana dan kemari seperti seseorang yang ingin meminta tolong. Aska memperhatikan raut wajah perempuan di hadapannya. Tatapannya langsung berubah serius. Kamu hamil? Dinara menelan ludah. Tubuhnya refleks mundur selangkah dan memeluk perutnya seolah itu bisa melindungi bayinya. Kamu sudah menikah? Atau? Dinara tak menjawab. Kakinya hendak melangkah menjauh, tetapi pergelangan tangannya ditahan. Tolong lepas. Aku cuma mau tanya, apa kamu sudah menikah? Apa anak yang kamu kandung itu? Dinara menggeleng cepat, menghindari tatapan itu. Bukan anak kamu. Jawabnya dengan suara bergetar. Tolong lepas. Aska melepas perlahan. Terlebih mereka sedang berada di tempat umum. Dinara pun hendak pergi. Namun, tubuhnya tiba-tiba limbung. Sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. Tetapi, sebelum jatuh, Aska refleks menangkapnya. Memangku kepalanya dan menepuk pipinya pelan, berusaha membangunkan. Hei, bangun! Serunya panik. Aska melirik ke kanan dan kiri dengan panik, mencari seseorang untuk meminta tolong. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Tanpa menunggu, ia mengangkat tubuh Dinara ke dalam gendongan. Napasnya memburu, langkahnya cepat menuju IGD. Suster, tolong!
teriaknya, melangkah menuju ruang IGD. Petugas medis yang ada di sana bergerak cepat, menunjukkan tempat kepada Aska untuk membaringkan perempuan itu. Kenapa istrinya, Pak? Tanya seorang perawat. Saya nggak tahu, tiba-tiba pingsan di toilet. Jawabnya, tanpa menjelaskan bahwa Dinara bukanlah istrinya. Perawat cepat memeriksa. Sementara Askara berdiri di sisi ranjang. Ingin pergi, namun entah mengapa kakinya seperti tertahan di sana. Kedua tangannya mengepal. Tatapannya tertuju pada perut Dinara yang bergerak pelan, seolah ada kehidupan yang memanggilnya. Bagaimana kalau anak yang dia kandung itu? Ia cepat menggeleng, membantah keras pikiran itu. Tetapi sia-sia. Sebab kenangan malam itu seperti menghantam kepalanya keras. Jika diperkirakan, kejadian malam itu sangat pas dengan usia kehamilan Dinara sekarang. Apakah artinya? Aska merasa sesak tiba-tiba memenuhi dadanya. Tatapannya kembali ke perut. Gerakan-gerakan kecil di sana seakan memanggil dirinya. Tangannya mengulur, ragu sejenak, lalu perlahan menyentuh perut yang membulat hangat. Ketika merasakan tendangan kecil di telapak tangannya, dunia seperti berhenti. Ada ikatan aneh menyusup masuk ke dadanya. Rasa takut, rasa ingin melindungi, dan rasa lain yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Wujud semuanya. Ratus ya, masih papa jari. Coba esok.